Ivan Darmadi, Melissa Omar dari SVE Interior. Thank you for inviting. It's an honor to have you guys. Yeah, thank Senang you. banget karena biasanya kita lebih banyak interaksi di Instagram. Akhirnya kita ketemu juga. Dan di project. Akhirnya ketemu juga. Setelah ngundang berapa kali ya. Ini little fun fact. SVE itu adalah yang pertama menggunakan antiviral handle. Antiviral. Ya. Di satu project kita, new project. Hopefully gonna be done end of year. Fun fact. Ya. Langsung ke dagingnya, bro. Oke. Jadi SVE itu kalian Pak Ivan ketemunya asalnya dari mana dulu? Melissa asalnya dari mana? Ceritanya gimana sih? Oke, gue dulu ya. Jadi gue itu dari Singapura dulu actually. Gue kuliah di Singapura dulu. Di mana? Di Raffles Design. Raffles Design Institute namanya dulu. So it's an institute, not a university things or something gitu. But it's a good institute, it's a good college. Soalnya kita dari sana kita belajar about technical things and then kita bisa langsung kerja. Which is very good college actually. Then 2012 gue kerja sebentar di Singapura. After that gue balik ke Indonesia. Bro, sorry, di Singapura itu how do you like Singapore? How do I like Singapore? Singapore is a first world country. You get everything new. Okay. iPhone baru dia keluar, lu dapat yang pertama. That's true. Anything, electronics, lu dapat yang pertama. Design, lu dapat yang pertama. You get everything new. Okay. Yeah. First world country ya. Yeah. It's not second world country gitu loh. Ya, you get taste like MRT, ya kan? Lu yang pertama. 1987. Ya, it is. Lu cobain yang pertama. Itu yang bedanya. Tapi the first world country problem is sometimes it's boring. Karena your life mungkin udah diatur. Gitu loh, mesti begini, and then that's it gitu loh. Indonesia memang lebih banyak untuk develop. A lot of things. Very flexible lah Indonesia gitu loh. Kayak gitu. So, setelah itu gue balik ke Indonesia. Sama gue dulu punya partner. Kita berdua dulu. Jadi basically kita berdua. Rencananya itu dulu adalah gue nggak mau udahlah gue mau balik Singapura lah, gue udah betah di Singapura. What's the point gue balik ke Indonesia? Total berapa lama di Singapura? 4 years something. Tapi gue udah enjoy gitu di Singapura. Kayak enak, gue mau kemana-mana juga enak kok. Gak usah mikir yang aneh-aneh gitu. Dan gue balik, targetnya waktu itu adalah mau coba nggak kita bikin company lah. Kita bikin our design firm, walaupun gue nggak ada pengalaman kerja waktu itu ya. Pengalaman kerja gue tuh sedikit banget, dan gue about business things gue nggak tahu lah begitu. Balik, gue berdua sama partner gue. Setelah itu lihat, if things work out, then kita jalanin. If things not work out, udahlah gue mungkin kerja sama orang, ntar gue balik ke Singapura aja lah. Nothing to lose. Gue masih young, gue masih tahun 2012 actually waktu itu. Gue masih umur berapa ya? 22. Still young. Oh, berarti lu lahir tahun 90. Oh, matematika gue bagus ya. Ini 90, gue tahun 90. Tahun 90 gue lagi mulai ke McDonald's Arena, bro. Oh iya. Ke situ pakai dasi. Yeah. So seru banget. Basically everybody oppose you that you are opening a company. From family ya, lu ngapain lu buka perusahaan? Kerja dulu lah sama orang, lu cari experience. At that time nggak ada dalam satu angkatan gua itu yang buka perusahaan kecuali gua. Nobody, semua kerja sama orang. Ya gua bilang udahlah, nothing tulus lah. Ya, jadi background gue tuh kira-kira begitulah. So nanti mungkin akan ada cerita yang first projectnya itu kita kapan gitu. Tapi ini waktu ini there is this, di dunia kita kan banyak cerita nih. Yep. Harus kerja dulu berapa tahun baru bikin company. Ya. Yang ada yang masih muda-muda bikin company
malah dicap, wah ini mah belum pengalaman udah bikin company. How do you handle that? Pasti ada input kayak gitu kan? Pasti ada dilema kayak gitu waktu lu mulai company sendiri kan? Gue dulu mulai company gini, pokoknya the thing is company nomor satu lu mesti ada sales. Sama cash lu mesti kuat. Kita punya cash waktu itu nggak kuat, tapi kita ada sales. Dan kita ada first project. Dan kita coba dulu dari first project. If client happy, maybe another project will be coming. Which is sampai sekarang gitu loh. If the client happy. Number one is serving the client first lah. Make the client happy. Gitu loh. Sebelum kita bicara ke project pertama, dalam. Melissa Omar, the quiet one, but the most influential one nih di SV. Ya kan. Cerita dong tentang lo. Dulu Head of design. Dulu sekolah. How do you get the passion for design and sekolah di mana? What's your inspiration? Aku dari kecil sih memang suka gambar. Jadi dulu belum ngerti interior, arsitek, cuman taunya dulu gambar aja lah. Jadi pengennya cita-citanya memang pengen gambar lah. Terus pas SMA tahu interior, akhirnya ngambil interior di Malaysia. Dulu disuruh papa kuliah di Malaysia biar bisa bahasa Inggris sama ada Mandarinnya juga kan di sana. Sama bahasa Malay. Iya, bahasa Malay. Iya. Jadi ngambil interior architecture di Taylor's University 3 tahun. Kuala Lumpur. Taylor's itu di mana ya? Di Kuala Lumpur, di Sunway. Yep. Jadi ngambil interior architecture 3,5 tahun, lulus. Terus aku tuh graduate tuh early dari teman-teman aku yang di Jakarta. Jadi pas aku balik itu teman-teman aku semua masih kuliah. Masih kuliah. Jadi aku balik, dia orang masih kuliah, jadi aku bosen kayak udah deh apa cari kerja. Cepet nih ya, graduate-nya pasti ngebut nih kerja. Iya. Jadi 2 bulan gak ngapa-ngapain, akhirnya mulai apply. Carilah interior kan, dapetlah SPI interior ini. Gitu. Terus langsung dipanggil waktu itu, langsung kalau nggak salah pelamarnya hari Jumat, hari Seninnya langsung diajak ketemuan sama Ko Ivan. Ketemuan, Ko Ivan tanya-tanya, terus langsung disuruh mulai kerja besokannya. Gitu. Luar biasa. Jadi aku kerja di SPC pertama kali, aku merasa sih kayak les. Belajar banyak banget, soalnya kan dari kuliah ke kerja bener-bener kayak belajar dari nol sih. Itu 2012 ya? No. Enggak. Dia 2016. Oh, 2016. Dia lebih muda, ya 4 tahun. Iya. Wow, oke. Nah, waktu lu lahir gue lagi main Nintendo. Umur kita nggak beda-beda jauh. Nggak beda jauh. Gue kadang-kadang aja so tua ya. Iya. Oke. Pada saat dimana lu meminang dia sebagai partner. I think ini sebenarnya they are not husband and wife guys. Ya. Kita bukan husband and wife. Kita partner, professional partner. 2 years ago ya, kayaknya 2 years atau? Iya, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Which is 2 tahun lalu. Jadi, I think it's the time. Kalau menurut gue tuh kayaknya harus ada partner, gitu loh. Biarin yang muda dia yang handle. Sometimes kita terlalu busy handle client dan sibuk anything, kita nggak bakal bisa lihat detail-detail gitu loh. Jadi partner dia lebih ke office, lebih ke design, lebih ke office, which is she's really passionate about design gitu loh. Background gue interior memang, tapi di satu sisi kalau nggak ada yang ngurus bisnis, how the company will be grow gitu loh. Which is kayak menurut gue, so good partnership ya ada 2 gitu. Satu yang growing business, satu lagi mungkin yang about technical things, design gitu. Ya, walaupun sampai sekarang pun gue juga tetap masih baca interior design book, karena menurut gue pribadi ya, anak-anak sekarang itu very easy about design. Mereka nganggap enteng. They don't have any philosophy or kind of things. Lihat gambar di Pinterest, take it, copy, gambar 3D, that's it. Then every time you look Pinterest. Tapi pas ditanya, ya kenapa lu bikin begini? There's
no answer gitu loh. Lu nggak pernah baca buku atau apa. Have you read the book gitu, lu belajar nggak about symmetry, about contrast, about proportion gitu-gitu. Tapi let's say buat teman-teman yang lagi dengerin atau yang lagi, by the way ini episode pertama untuk YouTube podcast guys. Ini kalau ada yang lagi consider mau build your own company, what is the most important thing that needs to be, yang perlu diperhatikan lebih jauh? Apa yang menurut lu sangat penting? Sangat penting. Number one, I think it's your environment gitu, about gimana lu bikin company-nya itu nyaman especially for your staffs and then for your partner gitu-gitu. Lu mesti bikin itu senyaman mungkin, either itu their salary, di office, lu mesti support everything, the facility things. Nomor 2, nyamannya kayak gimana sih? Coffee machine? No, nyamannya itu adalah if you are a leader, I think lu mesti kasih mereka kebebasan untuk bereksplor. Oh, oke. Lu nggak bisa bilang sama mereka, lu pokoknya cara gua A, lu mesti ngikutin gua A. Gua nggak mau tahu, nggak bisa begitu menurut gua. Tapi kayaknya kasih mereka kebebasan, let them grow, let them explore. Apalagi design is very flexible. Okay. Accept dulu kalau lu biarin mereka gambar. Lu tahu walaupun dia salah pun, gue kadang gue tutup mata aja. Gue tahu lu salah, tapi ntar, and then lu salah, ya udah lu lakuin aja lu salah. Kita kadang pernah biarin mereka gambar, jalan production, kita tahu salah, ya udah kita ganti aja bayarnya. Tapi they learn. You learn about that thing. Kayak lu tahu ukurannya salah, lu sekarang belajar kan, ya gitu loh. Wah, lu berhati besar juga ya bro ya. Ya kita nggak bisa. I think it's taking a lot of leadership to. I think kita kasih mereka untuk explore, apalagi desain. Kalau lu secluded to that time of trend, misalkan lagi trennya polka dot, and then every design kita mesti polka dot semua. This year only, kita nggak bisa begitu. Kita nggak pernah explore, and then lu dapat klien yang beda-beda gitu, gimana lu mau explore? Tapi waktu lu ngeliat desainnya salah gitu, gatel gak sih? Ini harusnya kayak gini. Sometimes gue tahu salah, gatel. Oke lah, kita kasih tahu pertama. And then sometimes sudah naik production. Kayak udah naik production, lu mau ngomong apa? Lu kasih tahu aja lu salah. Sini lu datang ke site deh, lu lihat desain lu salah. Terus lu ngomong apa? Ya udah, anaknya dimarahin juga. Ya udah, dia nggak bisa ganti. And then kita ganti. Ya lu tahu kan lu salah. Ya udah. Tapi kan kalau udah salah pun, gimana ya? Menurut gue, biarin lah mereka belajar. Mereka akan grow sendiri kok. Oke, you give them room to grow. It is. Nyaman. Ya, harus. Terus apa lagi nih kira-kira yang penting buat people to consider, buat business leaders to consider? Business leaders, cash flow. Ya, lu mesti atur baik-baik itu cash flow. Bagaimana lu ngatur apa yang lu lakukan setiap hari atau setiap bulannya agar setiap bulan gue ngecek rekening udah ada masuk belum, udah transferan belum, itu pasti. Itu penting sekali gitu. Enggak, oke. Gue itu punya pengalaman dulu sama, gue ketemu banyak orang kontraktor, either itu kontraktor itu teman, anybody yang punya business in interior design, especially in kontraktor, banyak yang bangkrut gara-gara mereka tambal sulam. Jadi proyek A belum selesai, dan masukin dana dari proyek B. Akhirnya begitu terus. Proyek A, B, C gitu. Akhirnya A nggak selesai problem, and then akhirnya problem terus. And then at the end mereka nggak bisa nutupin karena nggak dapat project baru, and then close. That's it. Nah kalau kita nggak, kalau kita proyek A ya proyek A, kita kelarin proyek A, and then cash flow-nya tetap. Jadi setiap project itu ada cash flow sendiri gitu loh. Jadi kita bukan yang kayak Habitus yang supply barang kan, enggak. Betul. Kita adalah totally different. It's totally different, tapi maintain ke masalah cash flow itu penting sekali. Nggak semua orang itu bisa. Karena mereka ngeliat, oh company ada profit, then take it all. Kita nggak mau invest balik ke company. What's the point lu punya company tiap bulan lu jadiin susu perah kayak begitu, lu ambilin terus profitnya. Oke, lu kelihatan sukses di awal, but in long term you're gonna die. Lu ada yang ngajarin lu gak sih waktu masih baru mulai gitu about cash flow, or is it your own instinct? Gue dulu pas kerja, jadi I have a tagline waktu itu, not a tagline. Waktu itu gue lagi kayak browsing, and then
why everybody say buka company it's very hard gitu loh. And then gue waktu itu baca satu tagline kayak kalau lu punya company, kalau bangkrut itu karena bukan lu nggak ada project, tapi karena lu nggak ada cash. So lu tahu important cash itu lebih penting dibandingkan your project gitu loh. Walaupun gue backgroundnya interior, tapi I think you as a yang punya company lu mesti ngerti beginian gitu loh. Kayak begitu. Ini adalah fondasi awal sebelum company lu menjadi besar kayak gitu. Design is one thing ya. Design kita jualan design, it is. Tapi design itu adalah something yang harus kita jual. Tapi undernya itu adalah cash flow. Tetap. Your company kalau nggak ada cash flow ya, you going bankrupt. Kira-kira apa lagi? Yang ketiga, poin ketiga setelah cash flow. Setelah cash flow itu adalah gimana caranya lu mesti berubah jadi besar. Scale up. Oh, scaling ya. Scale up. Ya. Itu karena every month there is a risk kalau lu mau scale up. Ya, true. Ya, lu mau scale up itu you need money, right? And then you invest a lot of money, and then lu nggak tahu lu gonna be big. Nggak ada yang jamin. Nggak ada yang jamin. It is nggak ada yang Kan? jamin. Ya tapi once the cash flow is settled, once the client is settled, you think about scale up. Scale up is the next thing yang kayak gimana ya, lu kalau gue invest ke sini, is it worth it? Kalau misalkan gue tambah staff baru, is it worth it? Kalau misalkan gue expand ke another service, is it worth it? It needs a lot of research, gitu loh. Jadi 3 hal inilah mungkin foundationnya dari opening company. Jadi satu itu adalah your culture in company, culture, cash flow, and scaling. Yeah. Itu yang perlu dipikirin setiap hari. Setiap hari, bener. Ini setiap hari. Nah, ini buat Melissa, Mel. Ini lu bagaimana cara lu? What are you looking for untuk tim design? Kalau misalnya ada orang, lu lagi mau build this design team, what are you looking for in the interior designers? Kalau aku sih kalau di kantor yang penting semuanya boleh kasih ide. Bukan cuman aku yang ngedesain gitu loh. Pasti nggak, soalnya aku nggak bisa bilang desain aku paling bagus. Pasti yang bawah-bawah pasti juga desainnya kadang-kadang lebih kreatif dari aku. Jadi aku kasih mereka untuk bikin, terserah mereka, tapi tetap di arahan aku gitu. Berapa sekarang ada tim desainernya berapa orang? Kita bertujuh. Yep. Untuk 2020 7 orang. 7 orang. Hopefully gonna be double next year. Hopefully double. kita nggak tahu. We need a lot of teams, marketings, and then kita explore a lot of things. Jadi untuk by the way, kenapa namanya SVE? So SVE, oke. Jadi gue dulu punya partner dulu. Kita nggak mau about diri kita sendiri gitu loh. Jadi gue nggak mau namanya Ivan Darmadi Design or bla 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 Design. Kita nggak mau, karena kita nggak mau ninggalin. Let's say kalau misalkan gue udah nggak di that industry, misalkan gue gagal atau apa, gue nggak mau kayak namanya masih ada gitu loh, Ivan atau apa. Gue nggak mau. Jadi gue nggak pernah mau SV itu attached to karena Ivan. Mungkin lu mau suatu hari Ivan Darmadi Ministries. Ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu kan? Ya nggak tahu. Nggak khusus interior gitu. Ya. Cuman basically kita nggak mau nama yang attach gitu. Jadi kita waktu itu carilah singkatannya, what is our vision. Waktu itu bentuk nama SVE itu actually adalah singkatan. Jadi S itu simplicity. Oke. V itu vibrant, and then E itu engaging. Simplicity, vibrant, engaging. Yeah, it is. So simplicity, kenapa kita waktu itu bikin tree gitu kan? Simplicity, kita mau everything buat klien kita tuh simple. Kita nggak mau make our client complicated. Termasuk servicingnya ya? Servicing is number one. S, simplicity and service. And Somitra. Ya, oke. Oke, jadi kita mau everything simple lah buat klien. Kita nggak mau make our client complicated, karena we know they are busy gitu loh. So let us handle all your things about
interior design and then all about your building houses in general kan, kayak gitu. And then vibrant itu jadi vibrant itu kita mau everything itu cepat. Oh yes. Jadi Speed is important, ya, guys. speed, fast in response. Kalau klien ada, sometimes kita get contact with klien ada yang jam 11 malam, we know they are in the zone gitu loh. Dan kita mesti Exactly, right? Yeah, Karena they are in the zone. siang-siang mah nggak ada waktu mikirin rumah. Mereka kerja, mereka apa, and then jam 11. Halo, gini. Service. Kalian mesti dipanggil, kalian mesti datang. Yes. Gitu. They are our boss gitu. Ya kan? Vibrant. Jadi kita itu udah masuk ke vision kita vibrant. Yang ketiga itu engaging buat klien. Jadi kita mesti engage lebih banyak. Kita mesti everything is about service actually. You know, actually sometimes ya kalau my mindset pada saat gue turun ke lapangan, baik itu untuk troubleshooting atau untuk presentasi, I have to put gue ngebayanginnya kayak ada panggung, terus lagi drapes-nya kebuka gitu. It's about 5 minutes or 10 minutes of storytelling. Iya, betul. I think that's what engaging juga, right? Yep, To keep the excitement going. Iya. At least itu sih yang gua my perspective or mindsetnya pada saat turun lapangan. Ya. Kita mesti engage. Sometimes klien kita nggak cuman all about interior design. Kita juga mesti tahu sometimes their live atau ada apa gitu loh. Dan juga kita harus tahu mengenai Korean drama ya. Iya, sometimes. Oh iya. Gue nggak nonton Korean drama jadi nggak tahu. Kamu pasti nonton. Nonton itu gak yang okay not to be okay. Nonton dong. Udah selesai. Udah tamat. Minggu lalu. Tapi tuh gue tahu ini this is sering itu kalau aslinya di Korea tuh namanya it's apa namanya? It's okay not to be okay. Itu bahasa Inggrisnya, cuma aslinya actually psycho but it's okay. Oh, oke. Iya. Psycho but it's ceritanya kurang lebih memang begitu. Lucu ya. Ya. Itu gue baru ngobrol-ngobrol sama one of my customer, right? Gue jadi pengen nonton, gue belum nonton. Oh ya. Tapi lu lihat Netflix buka semua Korean drama semua. Ya, lagi very booming right now. Ya. Mungkin gue harus taruh product placement juga ya. Excel-nya kayak begini. Ada mungkin loh, bisa sih, digital bener. lock, di zoom. Gitu. Iya, soalnya di Korean drama tuh ya. Kalau aku sering nonton. Endorse ya kayak gitu ya. Iya, banyak. Oh ya. Heavy. Iya, desainnya bagus-bagus. Dia kan pakai apartemen. Iya kan? Furniture-nya tuh bagus-bagus banget. Lu suka ngopi kan? Itu loh, kopinya di zoom in. Iya. Yeah. Mobil bro, Range Rover. Iya, bener. Sponsor, product placement. Iya sih. Iya, bener. Gue baru tahu loh. Siapa tahu kita bisa bikin berapa episode ya? Ya, betul. Iya, bisa sih handle-nya ya. Handle. Di sheet begitu ya. Iya. Ya, bagus. Balik ke SVE bro. Oke. Jadi kalau misalnya klien nanya what you guys specializes in, itu what is the typical answer? Karena gue tahu kalian tuh sibuk banget di Instagram. Gue ketemu kalian di Instagram juga, saya busy di residential, busy di apartment, busy di office. Ya, memang kelihatan busy soalnya because our team itu spread out. Jadi sometimes gue satu hari gue lebih banyak site visit dan ketemu klien gitu ya. Satu hari gue mungkin bisa site visit 1, 2, ada 3 mungkin. And then mungkin dia bisa site visit 2. And then ada satu lagi site visit lagi 2. Jadi and then everybody dikumpulin and then this is our project at this day gitu loh. Kayak gitu loh. Ya, sometimes seperti itu. Jadi mungkin memang kelihatan busy, which is actually kita busy. Everybody and very hectic gitu loh. Ini kan tentunya kalian berdua ada favorite projects kan. Lu ada preference gak ngerjain lebih banyak di mana? Lu ada preference gak? Oh, gue lebih suka maybe in apartment. Is that something? Favorite project ya? Favorite project gue itu ya next project. Next project. Momentum itu penting guys. Yeah. Momentum itu penting. Something to look forward to. Yeah, something to look forward to. And how can you put the money on that? Momentum is priceless, right?
Gue nggak tahu kalau next project, favorite project. Kalau gue sih pasti next project. Gue very favorite new project things gitu loh. Penasaran ya? It is. Mel, lo ada preference gak? Kalau aku sih sebenarnya tergantung klien sih, soalnya kan kita desain, kita tuh nggak selalu klien harus ikutin apa yang kita mau. Jadi ada yang kayak klien lebih sukanya konsepnya begini, atau dia lebih suka konsepnya yang gimana gitu. Kalau aku sih jujur aku tuh lebih suka konsepnya yang modern luxury. Modern luxury. Gitu. Ada warna tertentu yang lagi ngetrend sekarang? Warna netral sih. Warna netral tuh means abu, grey, brown, campuran 2, taupe. Oh iya, kalau yang itu warna-warna engselnya udah ada semua. Apa corner ya? Corner ya. Kita lucu banget nih lah. Segway sorry. Iya. Mercedes Grey. Mercedes Grey. Yeah. Oke. Itu Corner itu PVD coating kan ya? Di PVD coating. ada yang sunblast terus di painted, ada juga yang anodizing, ada juga yang oxidization yang brass, ada juga PVD, yes. PVD ya. Tergantung dari pabriknya. Ada beberapa engsel mereka specialize in a specific finishing and specific material. Siapa tahu kita bisa collab ya. Hinge Design. Ya, Habitus pastilah. Kita nomor 1, kita akan rekomend Habitus. Why? Thank you. Okay, Yeah. it's not about the product again, ya. Service. Kita nggak mau klien kita pusing. Jadi kita nggak mau, ya there is always a price to pay, ya kan. Mahal atau murah itu relatif lah. Preference. Nggak bisa orang bilang 1 miliar bagi ada klien ya murah atau mahal, kita nggak tahu bagi mereka gitu loh. Tapi service itu nggak bisa dibeli. Itu nggak bisa. Kamu mau bayar 1 miliar, dan service kamu jelek, sama aja. Yes. What's the point gitu loh? Nggak bisa dinilai lah maksudnya, bukan nggak bisa dibeli. Kayak gitu. Jadi kita recommend Habitus because of the service actually. Number 1, fast response. Itu harus. Nomor 2, if presentation things harus jalan ya tetap jalan. Janji hari Jumat ya Jumat mesti datang gitu loh. Klien kita sibuk, belum tentu sebulan meeting sekali. Oh iya benar. Belum tentu 1 bulan mau ngeliat handle doang gitu loh. Kalau kalian dipanggil ya kalian datang, itu kan ini service. Nomor 3 adalah ini yang selalu jadi pertanyaan. Bagaimana 5-10 tahun kalau pintunya rusak? Oh yes. Kita nggak mau itu happen ke klien kita. But it happen. Jadi kalau misalkan itu happen gimana? Kita masih ada Habitus. Jadi Habitus panggil, perbaikin. Itu yang kita mau, longevity gitu loh. Kita nggak mau yang beli di toko, and then rusak, bye-bye. Tukangnya udah hilang. Ya men, itu yang sering terjadi kan. Iya. Apakah maksudnya lu ada specific issues gak sama pintu bro? So far, not yet. So far ya, paling pintu kayu solid yang apa sih, melinting atau berat, apa gitu kan, terlalu berat, and then it happens lah. Gitu. Cuman kan ya namanya mungkin dulu kan setting begitu doang. Tanpa technician things, tanpa detail-detail. Ya. Gitu lah. So that's why we like Habitus a lot. Kita senang juga nih ada SVI. Kita ketemu di Instagram 73 minggu yang lalu. 73 minggu yang lalu, it is. Lihat dari Instagram. Yeah. So 73 minggu yang lalu. And then kita ada our common friends ya. Common friends, Albert Gunawan. Ya. Yang kenalin kita juga, solidify the relationship. Yep. Right? Yep. Albert, shout out to Albert. Yang sekarang lagi di Perth. Lo juga dulu pernah di Perth ya bro ya? Cuman ya kita sering holiday lah ke sana. Yeah, because we have home ya di sana. Jadi so sering nice. holiday. Lightnya aja berbeda ya bro. Situ kayaknya lightnya lebih friendly. Cahayanya. Di sana bawahnya tidur terus. Bawahnya tidur ya? Sepi, kotanya sepi. Yeah. Buat retirement is very good. Gue pernah ke situ tahun 94 waktu dia baru lahir. 94 ya? 94 belum ada internet. Udah ada internet ya? Belum ada internet. 95 ada internet. Cuma gue ingat di Perth itu ada Fremantle. Fish Prison. market. Oh prison, ya, I've been there. Dan itu katanya haunted bro. It is. Kalau malam itu mereka buka tour. Jadi kalau yang mau ikut tour bisa masuk. Tapi it's haunted tour. It's very good. Seru ya? Seru ini. Seru ya? Dan gue masuk situ, cuma ada area yang nggak boleh masuk. Yeah. Itu yang gue inget di Perth sih bro. Yang itu like, it sticks to my mind.
So Kalau nggak salah last time itu mereka punya 2 tour, either you are dry tour atau nggak wet tour. Wet tour itu yang kayak sampai bawah yang agak basah-basah gitu loh. So you are passing by the underground things gitu. Just good. ya gue masuk yang family dry tour. Ya. Ya Albert Gunawan anyway. Shout He's out. my good friend lah actually. Ceritain dong bro, itu kenalnya dari mana bro? Oh kita kenal ya basically dulu engkau gua dulu kita mungkin close, and then kita kayaknya ketemu di Perth pertama kali, I don't know it's Perth atau di Indonesia lah, gua lupa lah pertama kali. Albert ini Albert ya, gue panggilnya Albert, jadi dia common friend gue. Kita sampai sekarang kadang kalau ada bola kita masih chatting malam. Gimana gol nggak gitu. Every week, almost every week, Betting. Not betting. We actually support the same team. Kita support MU. Oh ya, oke. And then gue sama dia a lot of things to say gitu loh. Kayak MU dari ini gini-gini, and then kita support bareng. Kita kadang nonton, walaupun dia nonton di sana, gue nonton di sini, tapi kita kadang masih chat. And then sometimes this guy is amazing. Dia ketemu produk baru, foto. Fun, look at this. It's very good. I think 2 days ago dia baru foto ke gue, kasih ke gue. Lu lihat deh gue di Perth begini. That's a new thing gitu loh buat gue. It's amazing this guy. He's a good guy also. Ya, jadi ya kita quite close walaupun ada hubungan ada di Perth. Ada hubungan professionalism, sometimes ada about design, sometimes all the things lah. But you did the Adorama di Menteng sama. I did the new one. Kita lagi design the new one, but pending karena corona. Jadi kita nggak bisa. Ya kita nggak mau paksain lah. Iya. Anything what is good for client kita ngikut. For sure. Gitu. What is the next? What are you looking forward to? Momentum lah SVE kedepannya. Anything that you're looking forward to at the moment? SVE, our future goal lah actually. Future goal kita itu adalah kita mau become a all-in-one company. Kita lebih nggak mau buat klien kita lebih susah, karena at this day kita ada arsitek nggak. Actually kita bisa do arsitek, but we don't want it. Gitu loh. Kita nggak mau, karena kita mau specialize. Kita mau special, and kita mau fokus to residential and farm. Specialize and focus. Oke, gue ulangin lagi. Jadi you guys can go architectural, but No, we don't decided untuk hanya fokus di interior design. Yes. Ya, karena SVE mau mendalami di bagian desainnya. Iya. Ya. Oke. So fokus in residential also, walaupun kita juga ambil retail, sometimes retail kita not as good as apartment design or residential, karena kita mau fokus ke situ. Once it grows up, baru mungkin nanti kita mungkin jadi all in one company. Tapi the vision is there. Gue nggak mau kalau gue udah gone gimana SVE. Jadi biarkanlah SVE berkembang. It's like your kid gitu. Can I go when you're saying that, why is legacy important for you? Legacy ya, I think the culture sih yang legasinya itu penting sekali sih, karena kita nggak mau SVE sebagai brand kita dikenal yang jelek atau yang kurang bagus in the future gitu loh. Kita mau growing the brand, walaupun itu SVE tambah lama tambah besar. Sometimes kita pertama sekarang fokus dulu ke residential, mungkin nanti kita akan fokus lagi ke retail dengan tambah tim yang lebih besar, and then sampai dia growing jadi all in one. I think once it's 20 or 30 years, and then once you look back and then you said you did a good job. Yeah. You growing that things yang dari pertamanya lu nggak ada, and then ada. Take a lot of things. Of course. Melissa, itu how can you top that? How can you dari segi desainnya gimana nih? Yeah. Kalau dari segi desain sih, kalau menurut aku kita desain pasti kita ada konsep sendiri lah. Orang kenapa mau pakai SVE pasti karena lihat kita desain tuh gimana, kita tuh ngarahnya kemana. Cuman memang kita ada ngarah kemana, cuman kalau menurut aku kita nggak bisa desain paksain apa yang kita mau. Kadang-kadang aku banyak belajar dari klien juga, dari proyek gitu loh. Di proyek banyak hal-hal yang aku nggak tahu, aku jadi tahu. Contohnya apa nih? Satu contoh.
banyak banget sih. Actually, Setiap proyek pasti ada detail things gitu loh. Can you share something yang jarang diomongin di lapangan itu mengenai kamar mandi? Mungkin is there any philosophy mengenai kamar mandi dari SVE? Kamar mandi ya. I think kamar mandi dari segi lighting ini random, sorry guys. Soalnya gue pernah ketemu ada pertanyaan mengenai what is the lighting mood that is important? Lighting mood apa yang penting untuk kamar mandi? Itu something yang pernah kita akan sometimes kita akan mikirin itu yang about relax, tapi basically kita punya preset kalau lighting sih. Jadi ya kita memang ada preset yang kayak kita udah tahu titik poinnya itu kayak Lightroom ya. It is kayak Lightroom. Jadi pribadi sebagai interior designer, I think you need to learn about lighting, about your philosophy, kind of things lah, about proportion, about symmetry, about color. That's kind of a lot of thing kan yang lu mesti belajar gitu loh. Ya lighting mungkin kalau di kayak kamar mandi gitu kita ada preset mungkin spotlight atau apa. Kadang mungkin lighting designer dia bakal bisa lebih detail. Kayak mesti berapa lumens, itunya berapa lumens, mungkin bagusannya berapa Kelvin untuk temperaturnya. Tapi in general kita tahu, just in case kalau klien kita nggak mau afford lighting designer, at least we know gitu loh. Gitu. Sure. It's all about lighting. Tapi di project klien akan ngajarin a lot about detail sih, karena their personality very different kan. Iya betul. Ada yang kita kasih wallpaper A, nggak bagus, walaupun menurut kita bagus gitu. Dan kita mesti tahu kenapa nggak bagusnya. Mereka akan kasih opinion gitu loh. Menurut gua nggak bagus karena banyak garisnya. And then you need to rethink. Nggak semua orang itu, karena menurut gua in this world itu nggak ada yang benar, mungkin nggak ada yang salah. Betul, true. I think there is yang ada itu majority and minority. Gitu loh. Kalau lu majority bilang benar ya pasti jadinya benar gitu loh. Kalau lu majority bilang abu-abu lebih bagus daripada brown, dan orang akan ngikut. Tapi once you are in the middle, majority or minority, once you know, mungkin dia bagian dari minoritinya itu, gitu loh. That's true. Gitu loh. So you know, mungkin bagi dia itu bagus, gitu loh. And then you need to open your mind, look closely, kenapa itu bisa jadi bagus. Dari situ di-explore kliennya seperti apa. Wow, man, ini kayak detektif ya. Yeah. It's like a CIA. Yeah. Anyway, bro, we can go on and on. Bisa okay. Berapa episode? Dipanggil dia sama. These guys are very very busy people, guys. I mean, thanks for taking the time to come to Habitus. My pleasure. It takes like a few months to book you guys. It takes courage also. Oh ya, It takes courage. Ya, kenapa, bro? Ya, soalnya ini kita baru pertama kali di podcast. Walaupun kita lu udah ada gambaran lah ya kayak gimana. Actually di marketing plan kita dulu adalah berpikir, gue berpikir SVE itu once lu bukakan Instagram interior designer things ya. Lu buka yang ada cuman foto project-project yang lu pernah kerjain. And then gue berpikir kan waktu itu, gimana lu bisa engage not only new client but new interior designer yang mungkin akan support kalian. Oh, that's true. Ya kan? Karena lu juga perlu grow gitu, and you need to. Karena gue perlu grow dan betul. Gimana kayak mereka. And then waktu itu gue berpikir, gimana caranya supaya kita kenalin about our supplier ke our new interior designers lah. Karena kita sometimes new interior designer mereka passionate tapi it's not getting there gitu, karena mereka belum tahu di dunia kerja itu seperti apa gitu loh. Belum pernah disakiti. Belum. Jadi mereka belum tahu itu mereka kayak gimana gitu loh. Nah, sometimes kita pengen ngejelasin tapi time kita sometimes terlalu sibuk gitu. True. Makanya tuh malam-malam denger podcast aja ya. Malam-malam denger podcast. Buat yang mau kirim CV ke SVE, denger podcast ini dulu. Jadi tahu bos-bos kamu nanti kayak gimana. Kita orang baik-baik. Gue dibilang sama staff gue,
gue nggak pernah marah atau nggak di office. Oke. Gue nggak pernah marah karena gue biarin mereka ngelakuin salah. Kalau mereka nggak salah, mereka nggak pernah belajar. As long salahnya itu nggak fatal ya, karena mereka nggak mungkin bikin salah yang fatal karena lu masih baru, and then lu masih takut, masih fresh gitu kayak. Akhirnya lu nanya kiri kanan, bener nggak sih begini, and then ya at least kita tahu lah, lu berusaha untuk make sure itu nggak salah gitu loh. Ivan Darmadi, the great leader. No, I think it's I think mesti kasih kebebasan sih. Freedom ya, tuh. Freedom. Everybody's different. Yes. Setiap orang itu beda. Apalagi design, it takes a lot of taste. Itu something you cannot force. Betul. Right. Apalagi bro, something that we can go on and on. Anything. How do we reach you? How do clients reach you? It's very easy. Instagram, website, email, phone, anything, WhatsApp. Just call me anytime. SVI Interior. Di DM aja langsung dibales. Ya. Cepet banget DM-nya. Kita memang dikenal fast response. Kita harus itu actually. Jam 8, jam 9 malam, sometimes ya it's like you don't have no life. Ya kan, tapi I think it's dedicated service lah. Dedicated service. Kita nggak mau klien kita komplain, marah-marah malam-malam gitu-gitu. Dan kalau dia marah, gue udah beberapa kali ke site lu ya, and it seems to me your clients are happy, very happy. Yeah. I don't know, I just feel like that vibe happiness is there. Ya ada yang begitu ya, mereka happy, which is good. Kita juga maunya mereka happy gitu loh. The purpose is always make your client priority gitu loh. Kita nggak mau jangan ngomongin klien atau apa gitu. Don't talk bad about them gitu loh. For sure. Gitu, jangan dibawa-bawa ke social media, that kind of thing. Itu gue sering lihat ya. Gue ngeliat man beberapa kali. And then ada another interior designer, they talk bad about their client. I think it's about professionalism gitu loh. Keep it to yourself, guys. Keep it to yourself, right? Kalau lu nggak cocok, that's it. Udah. Gitu. Jangan open up tuh social media. Gue dapat klien begini. Ya, it's not good lah, gitu loh. Nggak bagus. Ivan Darmadi, honored to have you here. Yeah. Kita akan lanjut lagi tahun depan deh ya. Kita bikin satu episode lagi bersama SVI. Oh, satu episode. Nah, mudah-mudahan lebih besar lagi. Mudah-mudahan ada tim yang nama gue lagi. Ntar bosen orang. Boleh, siapa aja nanti kita mungkin nanti. Ya, there's a lot of things to talk sih ya about interior design. Karena kita juga udah dari tahun 2012, udah 8 tahun sih. So, kita sama loh. Habis sama ya? SVI. Umurnya sama. Iya ya. That's fun. Walaupun gue nggak bisa bilang sih company kita besar sekali, sukses juga. I think you guys has been very consistent. No, ya konsisten ya, kita konsisten. Tapi it's not getting there yang kayak gue mau gitu loh. Mungkin once tapi memang manusia nggak pernah puas ya. Gak pernah puas. Dan ini kan ada sayingnya ya yang nothing will go as planned. Betul, nothing will go as planned. And yeah, that's part of life, I guess. Tapi building company is very fun. Fun ya? Very fun. Yeah. Dibanding, ya kita nggak mau ngomong sih. Mungkin kalau buat gue pribadi, kayaknya gue bukan orang yang kerja sama orang ya. Karena kayak di dalam pikiran gue tuh kayaknya gue bisa doing better than you, gitu loh. I think I can do better gitu loh. Jadi mungkin setelah dari itu, and then you baru keluar your spirit of entrepreneur gitu. Entrepreneur. Ya. Jadi gue juga self-taught kayak beginian. There's a lot of books yang dibaca kayak begini, and then you read a lot of things. Ada favorite book gak? Favorite book? Ada satu buku yang benar-benar I have a mini guidance book. I forgot. I think it's from Harvard Business School. I think this kind of small book, warna orange warnanya. It's like a guidance for your building company, and then your relationship with your partner, relationship with your staffs, and then it's about growing up. Kayak gitu loh. Jadi sometimes walaupun gue bukan S1 atau S2 di business school, but I think lu bisa belajar gitu loh. Wah, kalau lu mau. For sure. Kalau lu mau. Ya, kalau lu nggak mau ya sudah bye-bye gitu loh. Kayak gitu.
Ivan Darmadi. Thank you for your time. Yes, we're very patient. sveinterior.com bisa tinggal Google SV Interior. They're everywhere. Yeah. And just reach him directly. And happy to have you here. Yep. Thank you. Let's eat now. All right. Thank you. Ciao.